Sobat Hondalis, sahabat rakyat kecil, gimana kabarnya? Pasti teman-teman semuanya sudah penasaran. Wih mas, kemarin Gazelle 11-nya keren banget. Nah, yang ini teman-teman tidak kalah keren. Sepeda ini pernah menjadi perbincangan di antara teman-teman pecinta Vongers. Kenapa? Karena detailingnya itu cukup luar biasa. Dan sepeda ini dikoleksi oleh Mas Habib sudah lama ya, beliau koleksi sepeda ini. Detailnya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Detailnya itu keren banget. Terus kalau ngomongin tentang pakemnya, sepeda ini cukup original sampai dengan baut-bautnya juga original teman-teman. Ya jadi kalau ngomong original sampai baut-bautnya. Kepengen tahu sepedanya seperti apa? Yuk kita saksikan sepeda Vongers HZ dari Mas Habib ini. Langsung aja kita spill dari atas ya. Yuk, dekat-dekat. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian atas. Nah, di bagian atas ini stangnya modelnya adalah, kalau orang ngomongnya stangnya itu kuku macan teman-teman. Tapi yang ini modelnya adalah balok. Ya kalau kuku macan itu ada gepengnya di area ini. Ya modelnya kayak kukunya macan gini ya. Jadi modelnya gini. Nah tapi kalau ini ngomongnya stang Vongers balok gitu ya, di bagian atasnya. Saya kurang berani ngomong bahwa ini tidak pernah di-chrome, tapi warnanya cukup mengkilat ya, berbeda dengan struktur dari set remnya. Tapi terlepas dari hal tersebut, saya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, karena ngomongin tentang membuat sepeda menjadi original itu memang butuh banyak proses gitu ya, butuh banyak perjuangan untuk mencapai sepeda yang original gitu ya. Tapi menurut saya ini cukup oke karena sesuai dengan pakemnya dari Vongers. Yuk kita coba lihat semakin mendekat. Kalau teman-teman lihat di bagian handspad, tulisannya Vongers seperti ini ya, tulisannya Vongers di bagian atas. Teman-teman kalau ngomongin tentang handspad Vongers itu ada beberapa tipe. Ada yang hanya modelnya mirip kayu, di sini ada tulisannya FG gitu ya, di bagian ini mirip tulisannya FG. Ada yang seperti itu, ada yang hanya tulisan Vongers di atas. Bahkan saya pernah melihat modelnya seperti seluloid teman-teman. Modelnya segini, ada seperti kayak logamnya, terus ini modelnya kayak seluloid. Ada yang seperti itu juga. Nah, kalau yang Vongers dari Mas Habib ini, handspadnya tulisannya seperti ini, Vongers. Kita ke area yang ini. Nah, teman-teman, ini namanya, kalau dilihat dari fungsinya, ini adalah untuk pelindung stang. Kalau teman-teman tanya, Mas, apakah sepeda itu harus ada ininya? Kalau di luar negeri biasanya ada ininya. Kenapa? Karena untuk melindungi stangnya tidak pesok di sininya. Karena kalau semakin sering disenderin, biasanya ini terletak di sebelah kanan ya teman-teman. Terletak di sebelah kanan karena untuk menyenderkan stangnya ini ke dinding biasanya, nempel. Nah, untuk mengatasi supaya tidak mudah tergores, ada ini. Namanya Gigante biasanya. Merek umumnya Gigante, ada yang merek umum, banyak merek yang digunain. Tapi salah satunya adalah Gigante ini. Oke? Yuk, kita bahas yang lainnya juga. Nah, kenapa saya tertarik banget sepeda ini? Karena coba dilihat, ini sistem roller. Kalau kita ngomong di Vongers, sistem rollernya itu modelnya adalah seperti ini. Jadi kalau diangkat yang kanan gini ya, di bagian tengah sini ada tiga titik. Titik yang ketiga di sini itu modelnya ada seperti ring atau bola gitu ya, yang di sini untuk mempermudah gesekan. Jadi dia itu naik turun seperti ini. Ini gunanya adalah untuk meringankan teman-teman, untuk meringankan tarikannya. Ya, jadi mekanismenya seperti itu. Jadi ini original. Kenapa saya sebut original? Karena modelnya gepeng seperti ini ya, dan baut-bautnya juga min. Baut-bautnya juga min. Yang tidak kalah keren, set remnya adalah FG, Vongers Groningen. FG teman-teman. Ini yang langka banget, FG. Ya, di bagian bawah dinamonya dong juga FG. FG gepeng. FG gepeng ya, Vongers Groningen. Ya kalau teman-teman tanya harganya sekarang berapa, ya bisa 6,5 sampai 7 juta. Harga lampunya aja. Oke, harga lampu setnya bisa searea itu. Sekarang kita coba cek juga di bagian kirinya. Kita ngomongin dari kiri ya teman-teman.
Ya, coba kita mulai dari awal, dari atas. Kalau kita lihat di bagian valve-nya, ini modelnya tidak ada pengunci stang yang dari sini, teman-teman. Ya, tidak ada pengunci stang yang di sini. Tapi modelnya seperti ini. Nah, pengunci stangnya di mana, Mas? Pengunci stangnya ini. Ya, pengunci stangnya ini. Jadi ini kalau diseretin dia akan mengunci untuk tidak bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan. Gitu ya. Coba dilihat kembali, transfer merek di depannya juga masih utuh. Kenapa saya bilang utuh? Ya kayak gini di Vongers itu spesial banget ya. Ya, ini utuh. Saya sebut utuh karena jarang banget Vongers yang masih kelihatan ininya. Di bagian ini juga tempat untuk naruh oli, teman-teman, untuk pelumasan oli. Di bagian ini juga masih utuh, masih ada. Ya, masih ada ya tempat untuk olinya. Terus kemudian coba teman-teman juga lihat beberapa stiker juga masih ada. Oke, modelnya stikernya juga masih ada. Sistem remnya keren banget ya. Orang mengenal sistem rem ini adalah sistem rem congkok atau sistem rem U biasanya. Orang mengenalnya seperti itu. Ya. Nah, Mas, untuk mengenali sebuah tipe Vongers itu di mananya gitu ya. Biasanya kan orang tanya, "Mas, Vongers, saya ini punya Vongers." Tapi tahu-tahu dicek ke lapangan yang Vongers hanya stangnya gitu ya, yang stangnya. Nah, teman-teman coba lihat di bagian ini. Vongers itu umumnya itu tertulis di sini mereknya. Tipenya ya HZ60. Jadi di bagian kecil ini tulisannya HZ60. Itu adalah tipenya. Ya, strippingnya juga masih cukup ada di sini. Garpunya original, selebornya juga original. Ini keren banget. Baut-bautnya teman-teman, bautnya masih minus dalam bentuk benik gitu ya. Modelnya benik dan minus. Itu berarti menandakan sepeda ini nggak pernah dirubah ya. Modelnya ini benik, ini juga benik. Ya, modelnya benik. Terus kemudian kancing lah ya. Kalau kancing baju. Ini modelnya miring gini, min ya. Keren banget. Yuk kita coba lihat ke bagian bawah. Oke, di bagian pelek bawah itu bertuliskan Crown Sprint, teman-teman. Jadi Crown Sprint, orang yang Indonesia itu kan nggak suka ribet-ribet namanya. Crown Sprint. Ya. Terus dilihat di bagian depan. Di bagian depan juga sama, hubnya juga hub Vongers. Ya, hub Vongers tua umumnya seperti ini, hub Vongers tua. Garpunya modelnya seperti apa ya kalau kita ngomong, modelnya kayak kuku macan ya, kuku macan. Modelnya kayak jengki, tapi kalau jengki jauh banget dari kayak gini. Ini modelnya kayak gini teman-teman, modelnya kayak gini ya di sininya. Oke, kita ke belakang biar kita nggak lama-lama. Pasti teman-teman udah penasaran, Mas, yang ditunggu-tunggu teman-teman ngomongin Vongers pasti ngomongin gearnya gitu ya. Nah, tapi kita nggak ngomong gearnya dulu, kita ngomong tentang detailingnya dulu. Kalau dilihat dari segi warna, warna dasarnya Vongers ini warna besi. Terus kemudian ada warna meni merah. Terus kemudian ada warna hitamnya di bagian luar. Dan di atasnya lagi ada stripping warna hijau. Jadi ada beberapa layer ya. Ada warna besi, merah meninya, hitam catnya, dan kemudian ada stripping terakhir warna hijau. Oke, yuk kita bahas yang di bagian ini ya teman-teman, di bagian pompa. Pompanya bertuliskan Vongers, ada logo Vongers di bagian ini. Ada logo Vongers. Biasanya umumnya kalau model Vongers tua secara katalog jarang ada yang tidak mencantumkan pompa, ada yang mencantumkan pompa. Ya, jadi apakah selalu pompanya kayak gini, Mas? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak, karena pompa di Vongers itu opsional juga. Tapi ada juga Vongers yang ininya modelnya pompanya itu logam kuningan, terus kemudian ada logonya FG. Ada yang kayak gitu juga ada. Tapi ini juga pompanya dari pompa originalnya Vongers. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita turun ke bagian bawah. Yang saya senangi saat belajar sepeda itu bukan masalah tentang frame-nya, tapi detailing untuk baut-bautnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena jarang banget sepeda, kalau kita ngomong original, berarti sepeda itu harus benar-benar bisa terwakili saat kondisi bautnya original. Gitu ya. Nah, coba dilihat di sini.
Ini bahkan untuk oil bednya pun, untuk meletakkan olinya pun masih ada ya. Terus kemudian ini juga sama, baut-bautnya juga Vongers, tuas-tuasnya, tuas pedalnya ya. Di sini pedalnya mungkin sudah aus, awalnya mungkin tulisan Vongers gitu ya, tapi ini sudah aus karetnya. Kita pindah ke bagian belakang. Oke, kita masuk ke number frame. Jadi kalau di Vongers itu number frame-nya ada di sebelah kiri, teman-teman. Berbeda dengan Gazelle. Kalau Gazelle sebelah kanan, kalau Vongers sebelah kiri. Awal tulisannya adalah 202654. 202654, 20 di bagian depan itu adalah nomor tahun pembuatan. Jadi pembuatannya di tahun 1920 sepeda ini. 26 adalah nomor tipe nomor tipenya, teman-teman. 54 itu adalah nomor urut registrasinya. Nah, kalau teman-teman amati di bagian atas belakangnya, jika tulisan 54 di bottom bracket di bagian bawah sini, itu juga pasti belakangnya tulisannya 54. Ya, pasti tulisannya 54. Ya, saya nggak tunjukkan ya, pasti tulisannya 54. Berarti kalau seandainya atasnya tulisannya 54, bawahnya tidak 54, Mas, gimana? Berarti pernah mengalami perubahan sepeda tersebut, entah karena dipanjangkan atau dipendekkan, tapi pernah mengalami perubahan. Kalau ini saya yakin masih original. Kenapa saya sebut original? Karena warnanya itu masih senada. Warna hilangnya cat dengan warna hilang catnya di bagian bawah itu masih senada. Ya, masih hampir sama. Jadi saya yakin sepeda ini bottom bracketnya dan atasnya juga original. Geser yuk ke bagian ini. Tempat duduknya, tempat duduk untuk baut. Gini ya untuk slab-bornya. Ini slab-bornya original. Geser ke bagian belakang. Oke, yuk kita mulai dari sadel di bagian atas. Sadelnya pun bertuliskan Vongers. Ya, Vongers. Modelnya seperti ini. Dan biasanya umumnya sadel Vongers itu ada nomornya di bagian atas. Ini tulisannya 978 di bagian atasnya. Di bagian belakangnya ini ada Slappy. Orang nyebutnya sebetulnya ini toolkit ya, atau back toolkit namanya. Jadi tempat untuk naruh alat perlengkapan, entah itu tambal ban, entah itu alat untuk ngelepas ban. Biasanya ditaruh di sini. Zaman dulu kayak gitu. Kalau turun ke bagian bawah, ini yang unik. Lampu sampingnya bertuliskan FG Nederland. Tulisannya FG Nederland. Jujur saya nggak tahu ini original atau tidak, tapi menurut tulisannya itu adalah FG Nederland gitu ya. Tapi kembali lagi saya juga baru tahu, kemungkinan besar adalah ilmu pengetahuan saya baru ketemu ini gitu ya. Ini kacanya modelnya berbintik seperti ini. Kita coba turun ke bawah. Nah, ini yang unik, teman-teman. Kalau teman-teman punya AZ, punya CCG, umumnya asnya itu terletak bukan di atas ini, tapi langsung jadi satu dengan ini ya, free wheel tengahnya, dengan hooknya di bagian belakang. Jadi langsung jadi satu. Ya, modelnya seperti itu. Velgnya keren banget, Crown Prince. Gitu ya, ini Crown Prince 36. Terus kemudian kalau dilihat hooknya juga, tadi Mas Habib ngomong, Mas, hooknya FG gitu ya. Bener banget, karena ini hooknya keren banget. Masih ada jelas tulisannya FG gitu ya, ada tulisannya FG nih ya teman-teman, ada logo FG nya di atas ya. Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, percaya aja teman-teman, saya nggak pernah bohongi ya. Nggak pernah bohongi teman-teman. Oke, kalau sepeda-sepeda bagus itu saya yakin aja sama saya ya. Nah, oke, next. Stopannya, modelnya umumnya orang nyebut Fairlane ya, umumnya orang nyebut Fairlane atau model Hope ini juga ngeluarin kayak gini. Tapi saya lebih sering jumpai itu model Fairlane biasanya ya. Di sininya kaca prisma ya, terus kemudian modelnya kecil. Pertanyaan yang sering muncul ke saya, Mas, kapan Vongers itu lampunya ada kabelnya dan tidak gitu ya? Ya gampang, tinggal dilihat aja di bagian ujungnya. Kalau misalkan ada jalur kabelnya, berarti harusnya stopannya menggunakan bohlam. Tapi kalau tidak ada jalur lampunya, otomatis lampu tersebut stopan tersebut tidak menggunakan bohlam. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ada yang tanya lagi, Mas, kapan Vongers itu
selebornya, atau bukan hanya Vongers ya, sepeda-sepeda itu selebornya putih. Itu di era tahun 36 ya teman-teman, 36 ke atas itu ada warna putihnya. Kalau teman-teman coba sadari, warna hitam dan warna putihnya agak sedikit beda. Betul ya, warna hitamnya dan putihnya beda. Kenapa? Ada beberapa option teman-teman di zaman dulu. Option pertama, selebor itu bisa ditukar ke pabriknya untuk ditukari dengan yang ada putihnya. Atau yang kedua, bisa dicat ya, bisa diwarnai oleh pemiliknya. Cara membuktinya gimana? Tinggal dilihat di bagian belakangnya. Ternyata bagian belakangnya juga warnanya hitam. Ya, bagian belakangnya ini warnanya hitam, teman-teman. Kalau coba teman-teman lihat bagian belakangnya ini hitam, percaya aja, saya nggak mungkin bohongi, jadi nggak usah tanya-tanya ya gitu ya. Percaya aja, warnanya hitam, sehingga ada kemungkinan selebor warna putih ini itu diberikan pewarna di zaman dulu, ya diwarnai di zamannya dulu, jadi nggak zaman sekarang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena harusnya kalau warnanya putih, kalau teman-teman punya Vongers D, H, selebornya ada putihnya, belakangnya juga pasti putih. Next, di bagian ini, di bagian freewheelnya juga tulisannya Vongers teman-teman. Ini ya, Vongers Groningen. Bahkan sedetail ini pun tulisannya Vongers Groningen. Oke, Vongers Groningen. Gitu ya. Terus kemudian ini tutupnya di sininya, strippingnya juga sama, masih tetap hijau. Gitu ya. Dan Katangkas ini adalah Katangkas original Vongers. Kenapa kok disebut Katangkas original Vongers? Karena di bagian Vongers itu di sininya ada dudukannya teman-teman. Di bagian ini tuh ada dudukan platnya sekian untuk bautnya. Dan ini masih ada originalnya. Next, yang tidak kalah menarik dan saya pernah punya dan saya harus jual dengan harga murah waktu itu, adalah gear Vongers dengan model keling dalam. Gearnya Vongers, tapi kelingnya keling dalam, teman-teman. Kelingnya keling dalam. Ini langka banget dan jarang Vongers dengan keling dalam seperti ini. Ya, Vongers keling dalam. Struktur remnya juga original modelnya. Rapi banget. Ya, modelnya rapi banget. Terus coba dilihat mekanisme remnya juga rapi gitu ya. Nah, yang tertarik saya adalah ini, karet remnya. Karet remnya ini mereknya Vibrak, buatan dari Inggris. Mereknya adalah Vibrak. Ya, mereknya adalah Vibrak. Ini jarang banget. Ya, jarang banget orang punya dengan merek itu. Oke teman-teman, sudah lihat ya detail sepeda dari punyanya Mas Habib. Keren banget ya, keren banget. Kalau saya bisa katakan, ini jarang banget orang bisa punya detail sepeda dengan seperti ini. Pasti butuh waktu, pasti butuh proses yang panjang untuk menghasilkan sepeda original seperti ini. Dan pasti teman-teman katakan, Mas, harganya sampai berapa? Saya yakin dan percaya tidak dijual sama Mas Habib ya. Nanti kalau bingung, kalau kepengen tahu, kontak aja sama beliau. Nama Facebooknya Habib Syahriar ada, nanti saya sertakan di bawah ini nama Facebooknya. Teman-teman bisa kontak sama beliau langsung. Oke teman-teman, itu tadi liputan saya tentang sepeda Vongers. Thank you banget sudah nonton. Dan jangan lupa yang baru pertama join di channelnya Sepeda Rakyat Kecil, segera subscribe karena kita ngomongin tentang sepeda-sepeda yang original. Mas, kok nggak bahas sepeda-sepeda yang dijual sih? Saya cukup takut kalau ngomongin sepeda dijual karena persepsi saya bisa berbeda dengan persepsi Anda. Persepsi pemikiran saya original berbeda dengan persepsi Anda original. Jadi saya cukup takut kalau ngomongin tentang jual beli. Jadi yang paling penting adalah teman-teman bisa banyak belajar dari channel ini. Thank you teman-teman. Bye.